Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita وبارك ورحمت على خليلك ونبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, baik yang di Masjid Al-Husna ataupun yang ada offline dan online, ya, baik yang di Indonesia atau di Amerika, di Kanada, dan dimanapun berada, kita bersyukur Alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, langsung hati kita lihat adakah kekuatan fujur mendominasi diri kita. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Atau di dalam hati kita pujian milik saya. Ini yang harus kita hati-hati. Maka kita tidak akan mau membersihkan kalau merasa sudah bersih. Tapi kita akan berusaha untuk membersihkan kalau kita merasa kotor. Dan setiap jiwa pasti dikotori dengan jiwa fujur. Inilah yang disebut dengan kecenderungan negatif, yaitu hawa nafsu fujur. Nafs, yaitu jiwa yang kotor, inilah letaknya di fujur. Yang disebut dengan nasibah mafruḍah. La attakhidanna min ibadika nasibah mafruḍah. Ini setan bersumpah, la'anahullah, Allah telah melaknat setan. Setan di hadapan Allah bersumpah, saya akan ambil jatah saya di dalam diri setiap insan. Ini An-Nisa 118. Jatah dari mana? Nasibah mafruḍah itu adalah karena setiap diri kita ada hawa nafsu, dikapitalisir. Ini modalnya setan. Maka ketika kita ingat Allah, ingat ada hawa nafsu yang harus kita tekan. Ini tidak akan bisa hilang, tidak bisa di-uninstall. Nah, tidak bisa dibuang karena memang sudah ketentuan Allah. Allah disitulah beratnya menjadi manusia dibanding menjadi malaikat. Kalau malaikat ibadahnya ringan. Kenapa lebih ringan? Tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak ingin dipuji, malaikat tidak ingin dibesar-besarkan. Maka ketika mengucapkan bertahmid, tahmidnya malaikat, tasbihnya malaikat ringan, kita berat. Ya, apalagi tadi kita dengar rokaat pertama Ustaz Hafiz, ya. Masya Allah, manusia itu zaliman jahula. Sifat manusia itu zalim dan bodoh. Dia lupa Allah. Sudah dikasih langit, dikasih bumi, dikasih siang, dikasih malam, dikasih semua nikmat dikasih. Tapi lupa Allah, lupa Allah. Nah, langsung netes ya Allah, subhanallah. Kita nggak bakal bisa merasakan nikmat kalau hanya berzikir di lisan. Kita sholat, ya Allah, langsung dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lunglai, lemas, ya Allah, milik Engkau, semua milik Engkau. Maka segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi kalau kita merasakan sesuatu ini milik aku, maka kata-kata alhamdulillahnya lemah, tidak berkualitas. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salawat kita hanya di lisan tanpa ada rasa cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Allah, itu harus mencintai Rasulullah SAW. Dikaitkan cinta kita pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini redaksi Al-Quran. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Imran. Maka dikaitkan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka zikrullah itu juga harus di dalamnya ada salawat kepada
Rasulullah SAW. Bahkan doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah tidak sampai ke langit kalau tidak ada salawat kepada Rasulullah SAW. Ini hadis, subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemarin-kemarin kita sudah membahas kecenderungan-kecenderungan negatif di dalam diri kita sangat kuat. Karena fujur ini kuat, maka dihantam, dihantam, dihantam sampai melemah. La ilaha illallah, tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Karena ini ada kecenderungan. Bukan hanya Allah sebagai ilah saja, tapi ada penekanan tidak ada yang patut dibesarkan selain Allah, tidak ada yang patut dipuji selain Allah, tidak ada yang patut diagungkan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, dibesarkan, dielu-elukan, disanjung-sanjung illallah kecuali Allah. Maka dilemahkan. Wahdah, hanya Allah saja, ditekan lagi fujur kita. La syarikalah, tidak ada selain Allah, hanya Allah, ditekan lagi. Lahul mulk, kerajaan langit dan bumi serta aslinya milik Allah. Walahul hamd, semua pujian milik Allah. Ditekan, ditekan, ditekan. Maka menekan ini, subhanallah, kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Hidup itu sebetulnya tidak lepas dari cermin di depan mata kita. Hidup itu sesungguhnya tidak lepas cermin di depan mata kita. Kalau kita ingat Allah, akan dapat Allah mengingat kita. Kalau kita senyum, apa yang kita lihat di cermin, kita pun senyum. Tidak mungkin kita senyum, kemudian di cermin kita langsung melotot. Nah, mungkin. Maka in ahsantum li'al. Kalau Anda berbuat baik, maka Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Subhanallah. Wa in asa'tum fala. Kalau Anda berbuat buruk, baik lagi. Kalau Anda mau, gitu ya. Ya, yang nampak juga begitu di cermin kita. Tidak mungkin, atau yang di depan cermin begini senyum, nggak mungkin lah, mustahil. Man amila salihan, fali nafsih. Barang siapa berbuat baik, itu lagi kebaikan buat dirinya. Wa man asa'a, fa'alaiha. Dia berbuat buruk, maka dia kembali lagi pada dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sekali-kali Tuhan tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka apa yang kita rasakan sekarang adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Maka orang-orang yang selalu berzikir selalu rasa bersama Allah. Ingat Allah, Allah ingat kita. Itu pantulannya. Fadhkuruni adzkurkum. Ini redaksi Quran janji Allah. Ingatlah aku ingat kamu semua. Waktu itu Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih unyu-unyu, masih kecil, masih teenager, masih ya umur belasan tahun. Tapi jenius. Allah strategi apa para nabi, tapi jenius, manusia jenius. Abdullah bin Abbas ini jenius kan. Di antara kalangan sahabat yang paling jenius ini di antara. Maka itu walaupun masih kecil, hafalan hadis Al-Quran dah luar biasa. Amazing, Masya Allah. Waktu itu masih khalfar Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah SAW. Kalimat khalfar Rasulullah SAW ada yang mengatakan lagi naik kendaraan, diboncengin. Ada yang mengatakan sedang berjalan. Allah alam. Kisahnya seperti itu. Nah itu yang saya pakai hadis ini. Ya gulam. Tahu dari mana masih kecil? Kata-kata Rasulullah SAW mengatakan ya gulam. Ah, ya kalau kalau zaman sekarang apa Z apa generasi Z gitu sih gitu kan. Ya anak-anak SMP, SMA gitu gitu lah. Ya. Itu gulam. Kalau ada kalimat gulam dalam bahasa Arab itu ya umur-umur belum dewasa, masih teenager lah, belasan tahun. Ya gulam. Mau nggak saya kasih ilmu filsafat hidup, pegangan hidup? Mau nggak? Ana kalimat itu pegangan hidup.
Anda pegang ini. Ya jelaslah Ibnu Abbas mau. Ya gulam inni uallimuka, saya akan kasih kalimat prinsip hidup. Lihat tangan saya ini prinsip hidup dari Rasulullah SAW. Fadillah yahfazka. Lihat tangan saya. Ihfazillah yahfazka. Persis cermin tadi. Jagalah Allah yahfazka. Ini majzum. Nah, sama fadhkurni adzkurkum. Ini hasil. Ini kalau bahasa Arabnya tuh sebab akibat. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Ini jangan dipahami tekstual. Masa Allah kita jagain? Ah, jangan salah paham lagi nanti. Sama apa orang yang menolong Allah yang surga. Jangan kita juga nolong Allah, ya, salah paham. Ini pemahamannya tekstual. Nanti saya terangkan. Satu, ihfazillah yahfazka. Dua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Persis cermin. Ini cermin. Maka sesungguhnya hidup adalah cermin kita. Nanti cermin semakin besar, semakin jelas ketika kita di padang mahsyar mendapatkan kitab. Kitab itu apa? Ya kita sendiri. Kitab amal. Maka orang yang beriman kalau ada sesuatu yang salah, yang pertama kali disalahkan siapa? Itu bapak ibu kita yang mengajarkan. Mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bapak ibu kita, yaitu Nabi Adam dan apa bahasa Indonesia Ustaz? Jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Jagalah Allah, tajidullaha tujahaka amamaka. Maka engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Subhanallah. Sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan hadis. Jadi pertama kali jagalah Allah. Menjaga Allah bukan menjaga Allah maksudnya. Menjaga aturan Allah. Menjaga agama Allah. Semua. Sama. Menolong Allah. Allah akan menolong kita. Maksudnya gimana? Itu menolong agama Allah. Jangan dipahami Allah nggak butuh pertolongan. Betul. Allah nggak butuh dijaga. Iya betul. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah menjaga langit dan bumi serta sisinya. Keduanya itu langit dan bumi. Tidak ada beban bagi Allah menjaga langit dan bumi. Jadi Allah maha menjaga. Nah kalimat ihfadillah gimana ini maksudnya? Menjaga aturan Allah. Hasilnya yahfazka. Allah menjaga kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menasihati anak kita, istri kita, suami kita, bahkan cucu. Jaga diri kamu baik-baik, nak. Kata-kata itu kan, jaga diri kamu baik-baik, nak. Wahai istriku, jaga diri kamu. Wahai suamiku, jaga diri kamu baik-baik. Jaga diri kamu baik-baik. Kalau bahasa gaulnya take care ya, jangan lupa. Oh iya, bahasa basi. Saya tidak jarang menasihati seperti itu. Oh ya, kok jarang ya? Saya tidak menasihatin anak saya. Saya, saya tidak menasihatin itu. Saya akan katakan kepada anak saya, jangan kamu nak, papa saja, ayah saja, bapakmu itu tidak bisa menjaga diri kita. Kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Kemudian ada syaitan. Dua kekuatan ini yang membahayakan. La'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍ. Sudah di dalam diri kita ada hawa nafsu, dikuatkan lagi dengan syaitan. Kita tidak bisa menjaga diri kita. Ini internal kita ini. Belum lagi yang di luar. Jadi rubahlah bahasa, jagalah diri kamu nak baik-baik. Rubah. Rubahnya gimana? Berzikirlah banyak-banyak. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring.
Hasilnya Allah akan menjaga kita. Karena kita tidak akan bisa menjaga diri kita. Siapa kita? La haula wa la quwata illa billah. Rubah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kalau kita menjaga artinya adalah menjaga aturan. Hambaku menjaga aturan-aturan aku. Perintah dan larangnya dijaga. Aku janji, aku akan jaga. Subhanallah. Maka kalimat zikir di dalam Al-Quran bukan hanya subhanallah, subhanallah. Bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ini redaksi Quran. Kami turunkan Al-Quran. Jadi zikir adalah Al-Quran. Zikir adalah agama ini. Dan kesemuanya kami menjaganya. Subhanallah. Ini janji-janji Allah. Wa inna lahu lahafidz. Ini penekannya sungguhnya kami betul-betul menjaga. Maka pertama kali kita menjaga aturan Allah. Yang kedua, jaga Allah. Tajiduhu tujahaka. Tajidillah amama. Engkau akan melihat Allah, akan mendapatkan Allah di depan Anda. Saya katakan hidup adalah cermin. Kita berbuat baik, dihina orang, tidak apa-apa. Kebaikan balik lagi buat diri kita. Orang menghina kita, si fulan menghina kita, mencaci maki kita. Biarin, dia sedang ngaca, sedang bercermin. Kalau bahasa saya, orang-orang yang menghina orang lain, laksana meludahi langit. Kalau coba aja nanti kita ngeludahin langit, balik lagi buat diri kita, itu cermin. Itu dalilnya amat sangat banyak. Fajaza'u sayyatin, sayyatun misluha. Anda berbuat buruk ya akan lagi balik lagi buat seorang itu. Kebalikannya, bahwa jazul ihsan illal seorang berbuat baik tidak ada balasannya kecuali kebaikan yang sama, subhanallah. Maka itu balik lagi tadi. Ketika kita berzikir, 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 bukan hanya menjaga aturan Allah, tapi selalu berzikir, maka kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Subhanallah. Betapa nikmatnya itu. Nanti ketika kita datang ajal kepada kita semua, datang ajal, ada yang menjaga kita, yaitu malaikat. Malaikat itu kalau tinggal perintah Allah, cabutnya tinggal cabut. Selalu rasa bersama Allah. Dan Allah pasti menjaga kita. Mau itu di waktu sakaratul maut, mau itu ketika di dalam kubur, di alam barzah yang begitu gelap, Allah bersama kita. Subhanallah. Ini yang kita coba. Maka ya illadzina amanu, hai orang beriman, dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah banyak-banyak, sebanyak-banyak kita berzikir. Hayya 'alas salah. Lanjutannya hayya 'alal falah. Ayo berzikir. Karena salat itu inisiasinya zikir. Maka Anda akan untung. Wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Falah. Agar kalian untung. Maka Allah nggak untung. Allah nggak butuh zikiran kita. Walaupun seluruh manusia di hamparan bumi, seluruh manusia membesarkan Allah. Allah tidak bertambah setitik pun keagungannya. Allah tidak bertambah terpuji. Walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menghina Allah, lupa kepada Allah. Allah tidak downgrade, tidak pernah berkurang setitik pun kemuliaan. Tetap Allah maha, 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 maha tinggi. Allah ghaniyun 'anil alamin. Maha maha tidak membutuhkan alam semesta. Allah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Jadi kita yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Maka hidup itu adalah bercermin setiap saat. Kalau kita lupa Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi pagi saya lupa, astagfirullahaladzim, lupa banyak berzikir, kurang berzikir. Hanya mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Oh tadi pagi saya habis kamar mandi, WC, saya lupa berzikir setelahnya. Ghufranaka alhamdulillah adhabana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apalagi lupa sholat tahajud, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu sudah merasakan kebersamaan Allah. Nah, sekarang ada orang yang parah banget, Muslim meninggalkan sholat enteng-enteng aja. Itu banyak sekali. Saya nggak ngerti. Kita kadang-kala tidak tidak sholat
Qobliyah, zuhur. Aduh, astaga, saya belum sholat qobliyah. Ketika masuk, sudah iqamah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah sholat zuhur, ba'diyah 2 rakaat, langsung sholat qobliyah 4 rakaat. Qadaan, mengkodok. Jadi begitu caranya. Saking kita tidak mau lepas kedekatan kita dengan Allah. Subhanallah. Kalau kita rasa selalu bersama Allah, Masya Allah. Dunia menjadi kecil. Oh ya, iya. Tidak akan kikir, tidak akan. Bagaimana mau kikir gambarnya kita di dalam kain kafan, di dalam kubur gelap gulita. Apa iya mikirin perdagangan kita? Subhanallah. Mikirin usaha kita, mikirin sertifikat tanah kita. Enggak. Rijalun la tulhihim tijarah. Ada orang-orang spesial wala bay' tidak apa tulhim tidak tertipu, tidak terpukau, tidak melupakan Allah hanya gara-gara perdagangan, hanya gara-gara harta jual beli. Semua. Mau kayak gimana kan tidak la tulhihim tijaratun wala bay' an zikril, terus berzikir. Dia pedagang. Para sahabat juga pedagang. Jangankan para pedagang, Rasulullah SAW pun pedagang kaya luar biasa. Kalau kita hitung mahar Khadijahnya itu di atas 1 miliar rupiah. Kalau kita ngikut sunnah Nabi yang ini kagak kawin-kawin kita. Kiri kapan kawin? Belum kawin, buat sunnah Nabi kawin. Yang ini sunnah Nabi di maharnya 1 miliar. Kalau kita kurskan sekarang, terus kapan kita kawinnya gitu? Ini jadi bukan berarti zikir itu kita jadi miskin tidak mampu berzakat apalagi haji tidak. Dia tidak lalai dengan zikir hanya gara-gara harta. Itu istilah redaksi Al-Quran. Jadi dia tidak mungkin terlupakan, selalu berzikir. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kajiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jangan lupa bahwasanya hidup itu bercermin. Kalau kita bercermin Bapak Ibu, ada yang salah saja. Seandainya eh, miring lah ini gini gitu kan. Wah, jelek banget. Anda langsung memperbaiki. Kira-kira gitu. Apalagi yang ingatkan Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Saya ketemu Hafiz. Ustadz Hafiz melihat ini saya bilang, Ustadz, pecinya miring. Ataupun kancingnya ke bawah. Kadang-kadang ini kan, Ustadz kancing mau ini. Bener. Itu Ustadz Hafiz yang baik sama saya. Ngingetin saya. Dia bukan tahu urusan saya. Bagaimana yang ngingetin kita maha tahu. Urusan kita diberesin su. Karena yang maha tahu mengingatkan kita. Ini janji siapa? Janji Allah. Subhanallah. Janji Allah. Naik mobil. Berandai-andai ini ilustrasi. Ayo cepetan. Pak Nurdia, ayo cepet. Ardian, katanya. Bini lagi masak rendang nih. Buruan. Oh, iya. Panik. Ayo jangan, cepet. Ke airport, berandai-andai gitu. Semua jalan. Tiba-tiba HP-nya Pak Ardian ketinggalan. Wah, Pak Ardian udah naik mobil. Bismillah. Naik. Pas baru 1 kilometer dari sini, telah sampai rumah sakit Fatmawati, HP saya mana? Lupa. Oleh berandai-andai. Astagfirullahaladzim. Padahal tadi ketika naik mobil sudah berzikir, ya. Malah lupa. Ceritanya. Ya udah ambil dulu. Nggak usah, udah ambil dulu. Balik. Cari. Tahu-taunya bininya lupa matiin kompor. Nggak ada orang di situ. Astagfirullahaladzim. Tuh, Anda dikasih musibah karena cinta.
Ini kadang-kala kita pakai logika nggak bisa. Ini bukan kaflingnya logika, bukan kaflingnya akal. Gitu. Ini yang gampang, ini ilustrasi. Maka itu jangan sekali-kali, jangan sekali-kali, jangan sekali-sekali Anda komplain dengan lembaran hidup yang lalu. Haram, 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 haram. Duh, coba dulu saya gini, coba dulu kayak gini. Redaksi hadisnya itu namanya membuka pintu syaitan. Membuka. Sehingga ada komplain kepada yang maha suci. Padahal Allah maha suci, tidak ada kesalahan setitik pun. Kadang-kala kita komplain. Begitulah cara Allah mengingatkan kita. Ini contoh saja. Ini kan hanya ilustrasi. Bisa saja yang lain-lainnya gitu kan. Dan bisa saja saya sakit. Habis sakit saya nggak bisa hadir. Duh, gara-gara saya sakit. Duh, kenapa sih sakit? Dahduh, dahduh. Anda tidak tahu di balik itu. Kalaupun Anda tidak sakit, kemudian Anda naik mobil, kemudian kecelakaan, bisa lebih lumpuh parah. Kita tidak tahu. Itu maksudnya. Bagaimana Allah mengingat kita, itu rahasia, rahasia Allah. Yang penting redaksi Al-Quran, berzikirlah sebanyak-banyaknya agar Anda untung. Kan? La'allakum tuflihun tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, insyaallah hari Senin ini kita akan ada siang nanti, yaitu di Panima Polim. Yang hadir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya